Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anggi Yuliana dengan NPM 1813053052 dan Ingrid Anggraini dengan NPM 1813053084. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan bakat dalam mata kuliah, kajian dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Hal ini dikemukakan oleh Semiawan dan kawan-kawan 1984 halaman 1. Adapun menurut Wijaya menyatakan bahwa bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkan dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Dalam hal ini, seseorang yang berbakat musik dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak berbakat musik akan lebih cepat menguasai keterampilan musik tersebut. Sehubungan dengan fungsinya, ada dua jenis bakat. Yang pertama, kemampuan pada bidang khusus, dan yang kedua yaitu bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan khusus. Cara mengenali bakat pada peserta didik. Yang pertama, sejak usia dini cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak. Yang kedua, bantu anak meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya. Yang ketiga, kembangkan konsep diri positif pada anak. Keempat, perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di bidang. Yang kelima, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar. Yang keenam yaitu tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Dan yang ketujuh, stimulasi anak untuk meluaskan kemampuannya dari satu bakat ke bakat yang lainnya. Yang kedelapan, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak. Yang kesembilan, sediakan fasilitas atau sarana untuk mengembangkan bakat anak. Yang kesepuluh, dukung anak mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Dan yang ke-11 yaitu jalin hubungan baik antar orang tua, guru, dengan anak atau remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat peserta didik. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu adalah faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Yang kedua, faktor kepribadian, yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada dirinya dan emosi anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat peserta didik. 1. Faktor bawaan merupakan faktor yang mendukung individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada individu. 2. Faktor kepribadian, yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak bergantung pada diri dan potensi anak itu sendiri. Faktor eksternal. 1. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Peran pendidik dalam memfasilitasi perkembangan bakat dan minat peserta didik. 1. Guru sebagai fasilitator. Guru harus menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, yaitu guru mendorong peserta didik menemukan makna sendiri dalam pemecahan masalah secara real. Strategi guru dalam proses belajar aktif menurut Hamzah dan Kuadrat. 1. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan berkreativitas, lalu guru memberi suasana yang aman dan bebas secara psikologis.
Menerapkan disiplin yang tidak kaku dan peserta didik boleh mempunyai gagasan sendiri dan dapat berpartisipasi aktif, lalu memberikan kebebasan berpikir, kreatif, dan juga berpartisipasi aktif. Pendidik sebagai motivator. Sebagai motivator, seorang guru harus mampu mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Sebelum mengetahui lebih lanjut, guru sebagai motivator, ada baiknya guru mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik.